The Defense Science and Technology Agency is looking to diversify its sources of defense tech to new markets like Japan, South Korea, and the Nordics. This amid a more complex geopolitical landscape and supply chain constraints, as the head of the DSTA's newly established Horizon office, William Pei, tells CNA's Nicholas Ng at the Singapore Air Show. Ada satu judul berita yang ketika pertama kali dibaca, rasanya seperti lelucon yang terlalu ironis untuk jadi nyata. Judul itu muncul dari kawasan yang selama ini dikenal sebagai simbol kerapian, efisiensi, dan perencanaan militer paling disiplin di Asia Tenggara. Judulnya berbunyi kurang lebih begini. Dulu meledek, sekarang meniru. Singapura mulai FOMO mengikuti gaya gado-gado alutsista ala Indonesia. Kalimat FOMO di situ terasa sangat kuat, hampir provokatif. Seolah-olah ada pengakuan tak langsung bahwa sesuatu yang selama ini dianggap sebagai kelemahan Indonesia tiba-tiba justru menjadi rujukan. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar tentang meniru? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergeser di panggung geopolitik global? Berita ini bukan muncul di ruang hampa. Ia datang tepat setelah sebuah pengumuman resmi dari Defense Science and Technology Agency, Badan Teknologi Pertahanan Singapura. Dalam pernyataannya, lembaga ini secara terbuka menyebutkan niat Singapura untuk mulai mencari teknologi pertahanan dari pasar-pasar baru. Mereka menyebut Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara Nordik. Sebuah pernyataan yang bagi banyak pengamat terasa janggal. Selama puluhan tahun, Singapura dikenal sebagai pelanggan paling setia industri pertahanan barat. Mereka membeli yang terbaik dari pemasok yang sangat terbatas dengan standar interoperabilitas yang hampir sempurna. Maka ketika negara dengan reputasi seperti itu mulai berbicara soal diversifikasi, wajar jika alis para analis terangkat. Media regional pun ramai. Salah satu titik baliknya adalah laporan dari Channel News Asia yang mengangkat isu ini bukan sekedar sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai perubahan cara pandang. Dari sinilah narasi besar mulai terbentuk. Singapura, negara yang selama ini menjadi tolok ukur efisiensi militer, tampaknya mulai mengadopsi logika yang selama ini justru dilekatkan pada Indonesia. Logika untuk tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Logika yang lahir bukan dari kemewahan pilihan, melainkan dari trauma sejarah. Untuk memahami kenapa berita ini terasa begitu mengganggu tatanan lama, kita perlu mundur sejenak. Mundur ke cara dunia, terutama para analis luar, memandang strategi pengadaan alutsista Indonesia selama ini. Strategi yang sering dijuluki gado-gado, sebuah istilah yang sejak awal bernada sinis. Maksudnya jelas, Indonesia membeli alutsista dari terlalu banyak negara dengan terlalu banyak standar, terlalu banyak sistem, dan terlalu sedikit integrasi. Rusia, Amerika Serikat, Prancis, Korea Selatan, Inggris, Belanda, semuanya ada. Hampir tidak ada negara besar produsen senjata yang tidak pernah masuk ke dalam daftar inventaris TNI. Kritik terhadap pendekatan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Lembaga-lembaga think tank berbasis di Singapura seperti RSIS dan IC Yusof Ishak Institute bahkan sering dianggap memiliki semacam folder khusus tentang Indonesia. Isinya hampir selalu sama. Strategi ini dianggap tidak efisien, mahal, dan menciptakan mimpi buruk logistik. Para analis seperti Colin Koch atau Ian Story berulang kali menekankan satu dosa asal yang dianggap paling fundamental, yaitu interoperabilitas. Interoperabilitas terdengar seperti istilah teknis yang kering, tapi dampaknya sangat nyata. Bayangkan satu armada laut yang terdiri dari kapal perang buatan Belanda dengan sistem senjata dari Prancis. Armada itu harus beroperasi bersama kapal selam buatan Korea Selatan sambil dilindungi oleh jet tempur Sukhoi dari Rusia dan F-16 dari Amerika Serikat. Pertanyaannya sederhana, bagaimana semua platform ini berkomunikasi dalam satu bahasa data yang sama di tengah situasi tempur? Jawabannya hampir selalu mengecewakan. Sangat sulit. Dalam banyak kasus, komunikasi canggih harus diturunkan ke cara paling primitif, radio suara. Sementara di sisi lain, potensi lawan mungkin sudah menggunakan data link real-time yang terintegrasi penuh. Masalah ini merembet ke isu kedua yang tak kalah pelik, yaitu logistik dan biaya. Sejak akhir Perang Dingin, alutsista TNI berasal dari lebih dari 30 negara. Setiap negara membawa standar baut yang berbeda, jenis pelumas yang berbeda, sistem pelatihan yang berbeda, dan yang paling krusial, rantai pasok suku cadang yang berbeda. Akibatnya, gudang suku cadang Indonesia sering digambarkan lebih mirip Museum Perserikatan Bangsa-Bangsa daripada fasilitas militer modern.
Ada pesawatnya, ada kapalnya, tapi kesiapan tempurnya sering terganjal oleh satu komponen kecil yang tertahan di birokrasi negara lain. Dengan semua masalah yang begitu jelas dan berlangsung begitu lama, pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa strategi ini terus dipertahankan? Jawabannya tidak sesederhana inkompetensi atau salah perencanaan. Banyak analis luar menyebutnya sebagai pengadaan yang reaktif dan terfragmentasi, sering dipengaruhi oleh momentum politik atau diplomasi. Tapi penjelasan itu hanya menyentuh permukaan. Di bawahnya ada satu faktor yang jauh lebih menentukan, yaitu sejarah. Indonesia pernah mengalami trauma embargo militer yang sangat membekas. Pada era 1990-an ketika hubungan dengan Amerika Serikat memburuk akibat isu Timor Timur, pasokan suku cadang dihentikan. Armada F-16 Indonesia banyak yang terpaksa di-grounded. Dari pengalaman pahit inilah lahir satu pelajaran yang tertanam sangat dalam di benak para perencana pertahanan Indonesia. Jangan pernah bergantung pada satu pemasok tunggal, sehebat apapun negara itu. Prinsip inilah yang kemudian menjadi pembenaran utama di balik strategi gado-gado selama puluhan tahun, terlepas dari semua kelemahan teknisnya. Dan sekarang, di titik inilah ironi besar itu muncul. Ketika Singapura, negara yang selama ini menjadi pelanggan paling setia industri pertahanan barat, mulai menggunakan argumen yang sama persis. Kekhawatiran akan gangguan rantai pasok global. Keengganan untuk meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Narasi di media pun dengan cepat menyimpulkan bahwa Singapura kini meniru Indonesia, bahwa strategi yang dulu dianggap berantakan ternyata visioner. Tapi apakah sesederhana itu? Kenyataannya jauh lebih kompleks dan justru lebih menarik. Istilah yang lebih tepat bukanlah peniruan, melainkan konvergensi strategi. Bayangkan dua kendaraan yang berangkat dari titik yang sangat berbeda dengan tujuan yang juga berbeda. Namun karena di depan terjadi kemacetan besar, keduanya terpaksa mengambil jalur alternatif yang sama. Mereka tidak saling meniru, melainkan merespons kondisi eksternal yang sama. Kemacetan global ini terdiri dari beberapa faktor besar. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China yang semakin tajam membuat negara-negara kecil tapi strategis seperti Singapura khawatir terjebak di tengah rivalitas dua raksasa. Perang di Ukraina secara brutal membuka mata dunia tentang betapa rapuhnya rantai pasok industri pertahanan. Negara-negara Eropa kesulitan memenuhi kebutuhan amunisi mereka sendiri. Produksi rudal canggih ternyata membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk ditingkatkan, karena ketergantungan pada komponen langka seperti microchip. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Ketergantungan ekstrim pada satu sumber adalah risiko strategis yang tidak lagi bisa diterima. Namun, meskipun prinsipnya mulai beririsan, eksekusi kedua negara ini tetap sangat berbeda. Singapura tidak sedang melakukan revolusi total. Mereka tidak akan tiba-tiba membeli jet tempur dari Rusia atau sistem senjata dari negara yang berada di luar lingkaran geopolitik mereka. Diversifikasi yang mereka lakukan bersifat selektif dan premium. Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Nordik adalah negara demokrasi berteknologi tinggi yang masih berada dalam orbit strategis Barat. Ini lebih seperti menambah variasi menu di restoran bintang 5, bukan berpindah ke Pujasera dengan puluhan kios berbeda. Sebaliknya, bagi Indonesia, pendekatan multi-vendor bukanlah pilihan mewah, melainkan keharusan yang lahir dari sejarah, politik luar negeri bebas aktif, dan skala negara kepulauan yang sangat besar. Ketika kedua model ini diletakkan berdampingan, perdebatan tentang mana yang lebih unggul menjadi tidak hitam putih. Model Indonesia menawarkan resiliensi geopolitik dan otonomi strategis yang tinggi. Jika terjadi ketegangan dengan satu negara pemasok, militer tidak langsung lumpuh total. Ini memberi keleluasaan diplomasi yang sangat berharga. Di sisi lain, model Singapura menawarkan efisiensi, kesiapan tempur, dan keunggulan teknologi yang sulit ditandingi. Namun dengan harga ketergantungan yang kini mulai terasa beresiko. Yang benar-benar menarik dari semua ini bukanlah soal siapa yang lebih benar, melainkan fakta bahwa realitas global memaksa dua model yang selama ini dianggap berseberangan untuk bergerak saling mendekat. Ada pergeseran paradigma tentang apa artinya menjadi kuat dalam pertahanan modern. Efisiensi dan interoperabilitas tetap penting,
Tapi kini harus berbagi panggung dengan satu konsep lain yang tak kalah krusial, yaitu resiliensi. Apa gunanya memiliki jet tempur tercanggih di dunia jika dalam beberapa minggu konflik, stok misil habis dan pabrik membutuhkan waktu 2 tahun untuk memproduksi ulang? Apa gunanya tank super modern jika satu komponen elektroniknya hanya diproduksi di satu negara dan tiba-tiba tidak tersedia karena sanksi atau konflik politik? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada perenungan yang jauh lebih luas dari sekedar urusan militer. Dunia yang sangat terintegrasi ternyata juga sangat rapuh. Pelajaran ini relevan bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk energi, pangan, dan kesehatan. Kemampuan untuk berdiri sendiri atau setidaknya tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber mungkin akan menjadi aset paling berharga di masa depan. Dalam konteks ini, strategi gado-gado Indonesia yang selama ini dicemooh secara tidak sengaja mengandung kearifan tentang pentingnya daya tahan. Apa yang dulu dianggap sebagai kelemahan, kini justru mulai terlihat sebagai sumber kekuatan di tengah dunia yang semakin tidak pasti.